saya Dewi Anggriani dari kelas IPS 3 akan membahas tentang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pencapaian Sultan Agung, yang kedua perlawanan pada tahun 1628, dan yang ketiga adalah perlawanan pada tahun 1629. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrokuwati dan Ratu Mas Adidyah Wanowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Kita masuk ke pembahasan, yaitu adalah pencapaian Sultan Agung. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam, pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan pada kurun waktu 1613 sampai 1645. Wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada keperadaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian, baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Perlawanan pada tahun 1628. Pertama, ada penyebab perlawanan. Yang pertama, kesadaran beliau bahwa adanya VOC akan membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, adanya VOC akan menghambat penyebaran Islam di Jawa yang sangat diusahakan oleh Sultan Agung. Yang ketiga, Sultan Agung mempunyai prinsip bahwa beliau tak akan bersedia berkompromi dengan VOC yang menjajah lainnya. Kita masuk ke taktik perlawanan. Memakai armada Bayu Raksa, pasukan Mataram membawa 26.600 buah kelapa, 12.000 kurung beras, dan 150 ekor sapi, dan 5.900 karung gula ke Batavia. Mereka mengatakan bahwa ingin berdagang di Batavia, tetapi pihak Belanda merasa curiga. 3 hari setelahnya, 7 kapal Mataram kembali datang dengan alasan meminta surat kedalan dari Belanda supaya bisa berlayar ke Malaka. Sorenya, 20 kapal Mataram menurunkan pasukan di depan kastil yang membuat pihak Belanda terkejut. Kegagalan perlawanan. Hingga pada 25 Agustus 1628, pasukan Mataram mengatakan bahwa ingin menyerang Belanda. Namun usaha tersebut gagal karena lumbung penyimpanan makanan pasukan Mataram dihancurkan oleh Belanda. Perlawanan tahun 1629. Di bulan Mei, Sultan Agung membawa 14.000 orang ke Batavia untuk mengantisipasi kejadian tahun kemarin. Pasukan Mataram mendirikan lubung beras tersembunyi di Cirebon dan Karawang, mengalami kegagalan kedua kali. Sayangnya, VOC berhasil menemukan pasukan Mataram dan memusnahkan lubung tersebut. Karena kurangnya pembekalan dan wabah penyakit kolera serta malaria, maka kekuatan pasukan Sultan Agung melemah. Meskipun gagal untuk kedua kalinya, Sultan Agung berhasil mengotori sungai Ciliwung yang menimbulkan wabah kolera di Batavia. Sultan Agung tutup usia. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan juga menuliskan serat sastra Gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, digantikan oleh putranya Raden Mas Syahidin sebagai Raja Mataram.